Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Maura Novianska dari STK IP Kusuma Negara, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Dasar. Nah, kali ini Maura bakal bagi tips untuk mama, ibu, bunda, ayah, aba, atau siapapun yang mendampingi anaknya belajar dari rumah. Dengan judul mendampingi anak belajar dari rumah dengan menyenangkan. Penasaran? Enjoy this video. Di masa pandemi COVID-19 ini memberikan pengalaman baru bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Namun sebenarnya hal ini memanglah harusnya demikian, karena pendidikan anak tidak seharusnya diserahkan hanya kepada lembaga pendidikan. Tetapi ada beberapa peran yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung prestasi belajar siswa. Nah, ketika masa belajar di rumah ini, orang tua harus mengupgrade dirinya, baik dari urusan pelajaran maupun teknologinya. Oleh karenanya, pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 judul besar, yaitu fasilitas, persiapan belajar, dan psikologi anak. Yang pertama akan kita bahas adalah soal fasilitas. Sediakan perangkat teknologi yang dibutuhkan. Namanya juga belajar online, belajar dari rumah, otomatis membutuhkan suatu perangkat untuk menjadi komunikasi antara siswa dengan guru. Misalnya seperti handphone, laptop, ataupun yang paling basic itu TV, sehingga bisa mengikuti program belajar dari pemerintah melalui TV. Setelah menyediakan, sebisa mungkin orang tua juga harus menguasai perangkat teknologi tersebut, baik dari cara menggunakannya ataupun ketika ada masalah-masalah tertentu. Karena tidak sedikit juga guru atau sekolah yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dalam pembelajarannya sehari-hari. Jadi sangat penting bagi orang tua atau siapapun yang mendampingi anak belajar dari rumah untuk menguasai perangkat teknologi tersebut. Nah, selanjutnya selain menyediakan perangkat teknologi, hal penting lainnya yaitu menyediakan dana untuk kuota demi lancarnya pembelajaran anak dari rumah. Bahasan selanjutnya adalah persiapan belajar. Yang pertama, orang tua harus memastikan putra-putrinya dalam keadaan sehat dan dengan nutrisi yang tercukupi sehingga anak mampu belajar dan konsentrasi dalam pembelajaran online. Selanjutnya adalah memastikan putra-putri dalam keadaan siap belajar. Orang tua harus bisa menjadi motivator agar anak semangat ketika mengikuti pembelajaran dari rumah. Ketika ayah dan bunda bersatu memberikan semangat kepada anak, maka anak akan bangkit dan bersemangat kembali untuk memulai pembelajaran di esok harinya. Mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Hal ini menjadi penting bagi ayah bunda atau wali ketika mendampingi anak belajar dari rumah. Karena ini membantu Anda ketika memberikan arah pemahaman kepada anak. Juga ketika ada soal-soal yang anak belum bisa menjawabnya. Menumbuhkan suasana produktif di rumah menjadi salah satu hal penting bagi orang tua. Orang tua yang berkeharusan bekerja dari rumah sangat membantu anak karena bisa memberikan contoh langsung kepada anak bahwa di rumah kan tidak sama artinya dengan bersantai saja, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Mendampingi anak belajar dari rumah bukan berarti menghilangkan screen time atau terlalu membiarkan anak terpapar layar. Screen time seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mengedepankan edukasi dan stimulasi anak. Dan contoh tontonan yang seru seperti video memasak, video jalan-jalan, petualangan, video dunia hewan laut, ataupun video sejarah yang pastinya juga mengandung konten edukasi untuk anak. Selain itu, orang tua juga harus bijaksana ketika mengawasi anaknya bermain gadget. Orang tua dan anak harus mempunyai kesepakatan kapan gadget digunakan untuk belajar ataupun tidak. Juga memberikan pembatasan kepada anak untuk tidak mengunjungi akses-akses yang tidak untuk anak-anak. Nah, bagaimana kalau kedua orang tua bekerja?
Opsi memanggil tutor ke rumah bisa menjadi pertimbangan. Tutor juga dapat menjadi teman sharing untuk anak tentang permasalahan tugas atau pembelajaran online. Namun, tentu langkah ini tidak dapat dilakukan oleh semua keluarga, mengingat tutor yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Lalu gimana kalau kedua orang bekerja di luar rumah? Dalam masa pandemi ini kita harus mendapat dukungan dari semua elemen. Kita bisa meminta tolong kepada kakek, nenek, paman, bibi, atau bahkan tetangga untuk mengawasi kegiatan pembelajaran anak selama orang tua berada di luar rumah. Tentu pola komunikasi yang baik dan santun harus dijaga agar kita dapat memperoleh bantuan dari orang-orang sekitar. Orang tua harus sering bertanya tentang perkembangan anaknya selama pembelajaran dari rumah. Jika memungkinkan, orang tua juga bisa melakukan ataupun anaknya sekalipun melakukan pertemuan lewat Zoom. Selanjutnya kita masuk ke psikologi anak. Disiplin juga menjadi salah satu tips mendampingi anak belajar online agar bisa lebih efektif selama melakukan belajar dari rumah. Dari awal, orang tua bisa memberikan aturan main selama proses belajar di rumah. Orang tua bisa mendiskusikan dengan anak mengenai pembagian waktu serta konsekuensi terbaik yang bisa diterapkan bersama. Karena dengan memperlakukannya kedisiplinan ini, proses belajar mengajar bisa lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun menjadi efisien. Nah, cara lain untuk memotivasi anak adalah dengan cara memberikan beberapa reward yang mendidik tentunya dan menarik bagi mereka. Cara pemberian apresiasi ini terlihat sederhana tetapi cukup membantu anak terdorong untuk tetap belajar walaupun suasana membosankan. Selanjutnya adalah menjadi teman belajar yang asik bagi anak. Jika orang tua mampu menjadi teman belajar yang asik bagi anak, maka ilmu akan cepat masuk. Karena bisa saja terjadi sebenarnya anak di sekolah tidak paham itu karena kurang nyaman dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah menghindari pemicu stres. Kalau udah kelihatan anak-anak mulai kurang tertarik dengan belajar, orang tua bisa mengajak anak untuk beristirahat sejenak. Baik itu hanya sekedar rebahan, nonton TV, ataupun piknik di halaman rumah. Sambil berbincang mengenai berbagai hal, agar rasa jenuh bisa berkurang secara perlahan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran daring bukanlah hal yang mudah dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Butuh kerjasama yang kompak antara guru dengan orang tua demi terjaganya semangat belajar pada anak. Nah, baik orang tua maupun guru sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karenanya, marilah kita saling mengapresiasi dan saling memahami satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan langsung di rumah. Sekian tips-tips dari saya, Maura Novianska. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.